Hey guys, welcome back. Guys, seri Hawkeye episode 5 udah rilis ya. Kisahnya tentu aja melanjutkan kisah episode 4 kemarin, di mana Clint menyuruh Kate untuk pulang, biar dia sendirian aja yang ngurus permasalahan ini, karena udah berbahaya. Dan tentu aja guys, episode ini akan ada aksi dari Yelena ya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari gua langsung aja bahas alur ceritanya. Oh ya, nih film udah pasti mengandung spoiler ya, namanya juga alur cerita. Tapi sebelum gua mulai, yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang udah, makasih ya. di awal episode kita dibawa ke 2018. Kita melihat Yelena yang sedang mendatangi sesama widownya. Dia ke sana untuk memberikan penangkal hipnotis. Jika kalian kurang paham guys mengenai masalah hipnotis ini semua ada dalam cerita film Black Widow. Jadi kalau kalian udah tonton film tersebut, pasti udah ngerti. Nah, si Anna sesama Widow ini nggak tahu apa maksud dari Yelena. Dia berontak, tapi berhasil ditaklukkan dan diberikan penawarnya. Tapi ternyata guys, tuh Widow nggak pernah terhipnotis. Mereka bertiga malah akhirnya ngobrol-ngobrol deh. Yelena pun pergi ke toilet. Di sana mendadak seperti ada bayangan dia menghilang terurai dan kembali lagi. Ruangan pun berubah. Sambil terkaget dia keluar kamar mandi dan bertemu Anna, tapi dengan kondisi yang sudah berbeda. Anna udah kawin dan udah punya anak. Dia pun menceritakan ke Yelena kalau selama ini dia telah hilang terkena blip akibat Thanos selama 5 tahun dan sekarang telah kembali lagi. Yelena pun langsung ingin mencari Natasha untuk memberitahunya kalau dia tidak apa-apa. 5 tahun bukan waktu yang singkat untuk menghilang ya kan? Di adegan selanjutnya kita menyaksikan Kate yang balik ke apartemen ibunya. Dia terlihat lemas dan sedih. Ibunya nyamperin Kate dan memeluknya. Setelah itu dia mengobati luka-luka di wajah Kate. Kate pun bilang kalau Clint menyuruhnya pulang dan melarangnya untuk ikut bersamanya. Dia juga memberitahu ke ibunya mengenai Jack. Kalau Jack ini dicurigai ada sangkut pautnya sama kematian Arman. Kate memohon ke ibunya untuk menyelidiki kasus tersebut. Ibunya pun bilang iya dan meminta Kate untuk mengambil barang-barangnya dan pindah bersama ibunya. Di adegan lain kita melihat Maya yang juga lagi ngobatin lukanya. Dia diobatin sama Kazi. Maya ini bebal guys. Dia tetap ngotot untuk mencari Ronin walaupun udah diperingati oleh Kazi. Balik ke Kate, dia akhirnya pergi ke apartemennya untuk ngambil barang-barangnya. Di sana dia dikejutkan oleh seseorang yang udah menunggunya. Orang tersebut ternyata Yelena guys. Dia udah lama di sana nunggu Kate pulang. Karena kelamaan nunggu Kate, Yelena akhirnya masak macaroni and cheese. Dia pun menawarkan ke Kate untuk makan bareng tuh macaroni. Kate terlihat tegang ngobrol sama Yelena, di mana Yelena terlihat santai bet. Dia ngobrol udah kayak sama sahabat dekatnya. Setelah lama ngobrol, akhirnya Yelena mengatakan kalau dia ke New York untuk menghabisi Clint. Kate kaget banget mendengar ini, apalagi setelah mengetahui kalau Yelena ini adalah adiknya Natasha. Kate semakin bingung. Clint dan Natasha kan sahabatan, terus ngapain Yelena ini mau menghabisinya? Yelena bilang kalau kakaknya telah tiada akibat Clint, dan kebetulan dia juga telah dibayar orang untuk menghabisinya. Kemudian tanpa basa-basi Yelena nanya, di mana Clint berada sekarang? Dengan jujur Kate mengatakan kalau dia nggak tahu. Yelena percaya dan pergi dari apartemen. Di adegan lain, Clint yang terluka mendatangi apartemen Grills, orang yang baru aja menjadi temannya. Dia numpang untuk istirahat di sana. Kembali ke Kate. Di pagi hari, dia balik ke apartemen ibunya. Alangkah kagetnya dia melihat Jake yang telah diborgol oleh polisi. Dia ditangkap dengan tuduhan melakukan pencucian uang. Kate senang banget ngelihat ini. Ternyata ibunya melakukan apa yang dia minta. Sementara itu, Clint yang udah terlihat segeran mendatangi tugu memorial mengenai Battle of New York. Di sini dia meminta izin dan maaf ke Natasha mengenai apa yang akan dia lakukan. Kate yang sedang terbaring di kasurnya mendadak menelpon Clint dan ingin bertemu sama dirinya. Tapi selalu voicemail. Dia meninggalkan segubuk pesan suara ke nomor Clint. Sampai memori itu nomor kepenuhan. Sementara itu, anak buah Maya yang sedang ngantar barang ditembak sebuah mata panah. Isinya ada secari kertas yang meminta Maya untuk menemuinya malam ini. Clint menyiapkan dirinya. Dia mengambil kostum Ronin.
Pada malam harinya di lokasi, Maya ternyata datang bersama para anak buahnya. Tapi Ronin sudah tahu itu, makanya dia menghajar para anak buah Maya satu persatu dulu, baru mendatangi Maya. Dia mendatangi Maya dengan kostum Ronin full lengkap. Mereka berduel dengan sengitnya. Walau tanpa busur, Clint dapat mengimbangi Maya. Dia berhasil merobohkan Maya. Setelah Maya terpojok, Clint membuka topengnya dan menunjukkan wajah aslinya ke Maya. Dia menjelaskan kalau semua ini hanya kesalahpahaman saja. Dia ke tempat ayahnya dulu karena dapat intel. Intel tersebut dia dapat dari bosnya Maya. Bosnya Maya itu ingin ayahnya mati. Maya nggak percaya. Dia melihat kesempatan dan menyerang Clint. Clint roboh, tapi untung dia diselamatkan oleh Kate. Maya pun akhirnya pergi. Sedangkan Kate dan Clint kabur menggunakan Uber. Maya kemudian menemui Kazi. Dia penasaran apa yang diucapin oleh Clint tadi. Dia nanya ke Kazi, kenapa dia nggak ada di pertemuan sewaktu ayahnya dihabisi? Kan dia orang keduanya. Kazi jawab kalau dia nggak tahu kalau ada pertemuan. Nah, semakin curigalah Maya kalau bosnya ini ada hubungan sama kematian ayahnya. Di adegan selanjutnya kita melihat Yelena yang sedang menguntit Eleanor. Dia membuntutinya hingga masuk ke sebuah gedung. Kita kembali ke Clint dan Kate. Kate memberitahu ke Clint kalau dia kemarin bertemu sama Yelena. Dan Doi mengatakan kalau dia itu adiknya Natasha. Agak kaget juga Clint mendengar itu. Setelah itu mereka beristirahat di tempat grills. Selagi asik nyarap dan ngobrol-ngobrol, Kate mendapat SMS dari Yelena yang mengatakan kalau dia tahu siapa yang membayarnya untuk menghabisi Clint, yaitu Eleanor, ibunya Kate. Belum selesai kagetnya, Yelena pun mengirimkan foto yang berisi ibunya Kate bersama orang lain. Orang tersebut katanya Clint adalah orang yang dia takuti akan turun tangan, yaitu sang Kingpin atau Wilson Fisk. Ya begitu deh guys, alur cerita dari Hawkeye episode 4 ini. Kingpin akhirnya ditunjukkan wajahnya dan ternyata berkelompok sama ibunya Kate. Jadi selama ini ibunya Kate atau Eleanor termasuk dalangnya. Jadi si Jack itu gimana dong? Apa benar dia ditangkap? Apa hanya sandiwara? Untuk mengetahui semua itu, ya kita tentu harus tonton episode 6 ya. Dan tentu hanya di Filosofi Film. Baiklah guys, jangan lupa dukung terus Filosofi Film dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.